Shalom, perkenalkan nama saya Christo Febriano Bain. Saya dari kelas A dengan NIM 23210014. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Bahasa Indonesia yang menjelaskan tentang mengidentifikasi tanda baca, morfem, serta fenom yang terkandung dalam paragraf tertentu. Oleh karena itu, dalam paragraf tersebut, kita diwajibkan dengan menggunakan renungan singkat. Oleh karena itu, renungan yang saya ambil tentang kasih. Dalam PowerPoint yang saya terangkan ini, Yesus mengungkapkan bahwa hukum yang terutama yakni kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, yang terambil dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31a. Yesus telah memerintahkan kita untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Ini artinya kasihilah Tuhan dengan segala yang kita punya. Nah, teman-teman semua, lantas bagaimana cara kita mengasihi Allah? Kita terlahir sebagai manusia yang memiliki hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Semua itu adalah berkat Tuhan dan dipakai untuk memuji Tuhan. Hati kita diarahkan untuk meneladani hati Yesus yang memancarkan kasih kepada sesama lewat doa, meditasi, dan kontemplasi. Jiwa kita dapat dekat dengan Tuhan. Selain mengasihi Allah, Yesus menekankan juga tentang mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Bagaimana kita dapat mengasihi Allah yang tak terselami jika ternyata kita tidak dapat mengasihi sesama kita manusia? Inti dari renungan anak muda Kristen tentang cinta dan kasih ini adalah jika kita mengasihi alam pencipta, maka kita pun harus mengasihi ciptaannya. Salah satunya yaitu cagar alam serta makhluk hidup lainnya seperti hewan berkaki yang mempunyai cakar dan sebagainya. Sebaliknya, jika kita mengasihi sesama manusia dan ciptaan lainnya, itu artinya kita juga mengasihi siapa yang menciptakannya. Nah, itu adalah firman Tuhan yang singkat. Oleh karena itu, di sini dalam renungan yang singkat ini, saya menentukan morfem serta fenom dan juga tanda baca. Di sini saya menaruh morfem bebas yang ditunjukkan dengan warna hijau. Warna hijau di sini terdapat kata buku, itu, kita, dan terdapat kata juga. Nah, morfem bebas yaitu morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri dalam suatu bangunan kalimat. Misalnya, saya atau tadi disebutkan dalam renungan singkat tadi. Morfem tersebut bisa berdiri sendiri tanpa harus digabung dengan morfem lain. Jadi itu adalah penjelasan dari morfem bebas. Dan juga morfem terikat yang saya menandai dengan warna kuning dengan contoh kata mengungkapkan, memerintahkan,
mengasihi dan menciptakannya. Di sini morfem terikat yaitu morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan yang selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk ujaran seperti contoh-contoh yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini juga terdapat fenom yang saya tandai dengan warna berwarna biru, yaitu saya mengambil satu contoh dalam dua kata, yaitu cagar dan cakar, yang memiliki perbedaan arti. Nah, teman-teman semua, kita masuk dalam tanda baca. Di dalam renungan ini terdapat tanda baca yang pertama, yaitu tanda titik. Nah, tanda titik adalah tanda baca yang dipakai buat mengakhiri sebuah kalimat atau menjadi penutup sebuah kalimat. Contoh dalam renungan yaitu hati kita diarahkan untuk meneladani hati Yesus yang memancarkan kasih kepada sesama. Yang selanjutnya tanda baca yaitu tanda koma, adalah tanda yang dipakai untuk memisahkan kata atau kalimat dan juga memisahkan suatu unsur dalam sebuah perincian. Contoh kalimat dalam perenungan yaitu selain mengasihi Allah, Yesus menekankan juga tentang mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Itu adalah contoh dari tanda koma. Selanjutnya, tanda baca selanjutnya yaitu tanda titik dua. Tanda titik dua adalah tanda yang dipakai buat memisahkan sebuah perincian dan dipakai pada naskah drama buat memisahkan antara nama dan dialog. Contoh kalimat dalam perenungan yaitu dan hukum yang kedua ialah. Itu adalah contoh dari tanda titik dua. Selanjutnya tanda bacanya tanda tanya yang terdapat dalam perenungan ini. Tanda tanya yaitu sebuah tanda yang digunakan pada akhir kalimat atau kata yang menunjukkan sebuah pertanyaan. Contoh kalimat dalam perenungan ini yaitu bagaimana caranya kita mengasihi Allah. Jadi di dalam perenungan ini saya mengambil beberapa tanda baca yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, dan juga tanda tanya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan di dalam penjelasan ketika ada kekurangan mohon dimaafkan dalam penjelasan tersebut. Sekian dan terima kasih. Shalom.